Senang dapat kembali berjumpa dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Acara Pernikahan Bahagia ini adalah media saling sharing dan saling belajar bagi kita para pasutri yang ingin terus mengatur, menata, mengembangkan kehidupan pernikahan kita, memelihara kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan kita. Dan pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Harmony Communicative Action bersama dengan Dr. Erna Suryadi, MSA PBI, PhD, Director of Yayasan Gender Harmony, dan ini merupakan kerjasama antara YKB dengan Yayasan Gender Harmony. Nah, rekan pastor, dalam episode yang lalu kita telah mendengarkan penjelasan tentang topik kita ini dari Dr. Erna. Nah, sekarang ini kita akan mendengarkan sharing dari Pak Hermawan, dari juga Ibu Fani, dan sesudah itu nanti kita akan melanjutkan dengan diskusi-diskusi kita. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chat room yang sudah tersedia. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas kesempatan belajar kembali pada saat ini, dan pimpin kami baik yang di studio maupun para sahabat rekan pastor yang bergabung di dalam melalui YouTube maupun melalui Zoom ini. Biarlah sungguh-sungguh apa percakapan kami ini, sharing kami ini boleh menjadi bekal bagi kami untuk terus merawat kehidupan pernikahan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh percakapan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, sekarang saya memberikan kesempatan kepada Pak Hermawan lebih dulu, dan kemudian nanti Ibu Fani Riani untuk membagikan sesuatu yang berkaitan dengan pokok percakapan kita. Pak Hermawan, silakan. Oke, terima kasih Pak Pendeta Arlianus, Bu Erna, dan Ibu atau ibu-ibu yang lain ya, yang tadi saya lihat. Ya, nama saya Hermawan Sulistyo, panggilannya Ewan. Saya jemaat di GKI Samanhudi. Saya menikah dengan Patricia Darmawan. Kami sama-sama di Paduan Suara Pemuda di GKI Samanhudi waktu itu ya. Sudah menikah 16 tahun, hampir 4 Juli nanti tahun ke-17 di tahun ini. Wow. Ya, saya bersyukur di GKI kalau mau menikah ada bina pranikah, ya. Paling enggak ada panduan begitu ya di awal. Tapi ternyata itu juga nggak cukup, karena dalam memasuki kehidupan pernikahan lama-lama awalnya mungkin ya oke, kita masih bisa komunikasi, tapi karena kesibukan, jadi saya punya usaha travel agent ziarah, kemudian istri saya juga bekerja. Dia sebagai general manager di salah satu perusahaan alat musik, importir, distributor. Saya sebagai pengusaha travel agent, sering traveling ya. Kami memang sama-sama hobi traveling, tapi ini dua urusan yang berbeda memang. Mobilitas saya boleh dibilang tinggi. Setahun bisa 5 kali atau 6 kali pergi ke luar negeri, sekali pergi 10 sampai 14 hari biasanya. Tapi di dalam negeri pun saya traveling ke beberapa kota di Indonesia gitu, untuk kunjungan ke gereja-gereja. Nah, istri saya juga, karena dia perusahaan importir, jadi dia seringkali harus ke luar negeri untuk meeting dengan prinsipal ya, di Amerika, di Jepang, dan di Jerman. Setahun 3 kali paling tidak dia juga pergi. Dengan mobilitas tinggi seperti ini memang kadang-kadang ada gap atau bahkan ada konflik, karena bicara dengan, dulu mungkin masih musimnya BBM ya, BlackBerry Messenger. Sekarang pakai WhatsApp ya, sekarang bisa video call juga, udah lebih baik. Ya bisa terjadi konflik-konflik lah begitu.
dalam keluarga. Bahkan pernah saya, istri saya cenderung kolerik, saya cenderung melankolis. Ini berbeda ya. Dia kalau bicara straight to the point, kadang-kadang saya mungkin kurang bisa terima begitu ya. Jadi pernah konflik, saya diemin 2 harian begitu deh. Tapi akhirnya istri saya buka pembicaraan, dia minta maaf, saya juga akhirnya minta maaf, terus ya kami pelukan, akhirnya bisa recover lagi hubungan kami begitu. Tapi walaupun kami sering pergi ke luar negeri, kami punya komitmen, kami punya 1 orang anak. Jadi kalau ada 1 orang yang pergi ke luar negeri, 1 orang harus tinggal, nggak bisa dua-dua pergi ke luar negeri. Jadi kalau saya lagi bawa grup, istri saya harus stay di Jakarta di rumah, atau kalau istri saya lagi pergi, saya harus stay di rumah, nggak boleh tinggalin anak begitu ya. Yang saya mau sampaikan adalah bahwa saya merasa bahwa komunikasi saya akhirnya berangsur menjadi lebih baik. Itu sejak saya dan istri mengikuti Weekend Pasutri yang diadakan oleh gereja. Nah, di Weekend Pasutri ini memang saya dan istri belajar lebih banyak lagi lah tentang komunikasi suami istri ya. Tadi saya senang sekali Bu Erna juga ada berikan beberapa masukan, contoh begitu ya. Misalnya tadi, I suggest we talk about this begitu. Nah, kalau waktu Weekend Pasutri itu kami diajarinnya istilahnya I message instead of you message begitu ya. Jadi, tapi ini sangat melengkapi sekali apa yang tadi Bu Erna sampaikan. Nah, sejak Weekend Pasutri itu saya lebih lagi memahami bagaimana harus berbicara dengan istri. Saya orangnya kadang-kadang lebih diem, tidak terlalu mengekspresikan perasaan kepada istri gitu ya. Tapi waktu itu saya diajar untuk harus mengemukakan apa yang saya rasakan dengan cara yang benar atau cara yang tepat begitu. Juga istri sama-sama belajar deh pokoknya untuk bagaimana kami sebagai pasutri bisa berkomunikasi lebih baik. Saya sendiri merasa masih ada banyak kekurangan ya dalam hal komunikasi di pasutri. Tapi kami terus belajar untuk bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu kira-kira. Baik Pak Hewan, terima kasih. Bu Erna, bisa nggak sih Bu, tadi Pak Hewan cerita mengenai konflik yang besar. Bisa kira Bu Erna menganalisis, menempatkan itu dalam kerangka yang tadi, CEO atau validity claim, speak act, sama communication action. Bisa nggak itu ini bagian ini? Bisa Bu Erna tolong nggak? Jadi waktu Mas Ewan sama Patricia, ya saya kenal istri namanya Patricia, itu sebenarnya bukan konflik ya, belum kali ya. Jadi ini adalah proses yang tadi kalau kita dengar ya, judulnya kan Symbolic Reproduction of Life. What kita kepengennya ada suatu harmonizing oriented language. Mas Ewan bilang mereka berdua membuat kesepakatan. Ya, ini setelah pulang dari weekend tuh ya. Katanya salah satu tinggal supaya anaknya ada yang jaga. Ya, jadi berarti kepergiannya itu udah di-approve, udah disetujui ya, udah disepahami. Ingat
Kalau komunikasi itu dan tadi bukan saya engkau tapi situasi. Jadi ada satu situasi yang mereka lulus mengurai dengan suatu definisi bahwa harus ada kalau keluar itu urusan kamu, tapi yang di rumah itu adalah urusan berdua dan kamu yang jaga. Nah, ini menyangkut pada roles juga yang tadi disposition failures ya, yang saya bahas di terakhir itu ya. Jadi ada rules understanding, nanti kalau ada apa-apa salah-salahan biasanya. Itu juga bagian daripada kognitif. Kenapa? Mereka memikirkan ya, memikirkan bagaimana hal ini bisa dipecahkan. Tadi saya katakan ada satu kata yang dibilang respect, yang kadang-kadang orang pikir apa sih itu respect? Itu berasa loh. Kalau orang melakukan suatu komunikasi yang komunikatif, ya, itu merendahkan orang lain, nggak mandang orang lain, cuekin orang lain, atau setara, ya, menerima, mau mendengar. Tuhan aja mendengar kita loh. Kalau dia nggak dengerin kita langsung tek nggak usah tanya, kita nggak usah diminta doa gitu, nggak usah minta. Tapi Tuhan sendiri memberikan kita kesempatan untuk voice, ya, choice, ya. Jadi mereka melakukan itu. Itu tadi yang saya nangkap. Dia kalau kondisinya Mas Ewan pasangan sibuk, tapi ternyata rumah tangganya tidak missing kasih, tidak missing perhatian, ada obligasi yang disepakati bersama-sama, ya. Ada ekspresi, nggak tahu ekspresinya apa. Kalau saya mungkin saya kasih sedikit tip ya. Dulu karena saya PNS, makin tinggi kedudukan seseorang itu makin banyak sering berjalanan. Mungkin pernah dengar kali ya, dapat uang supervisi, gaji kita kan kecil. Jadi tahu-tahu, saya lupa tahun berapa itu, suami saya bilang gini, Mama tahu nggak? Dalam sebulan kamu 20 hari jalan, nggak ada di rumah. Ya, saya udah lewat kayak gitu, Bu. Pak. Jadi kita balik ke situ ya. Nah, klaim dia valid loh, dia udah hitungin. Data ya. Ya valid ya, klaimnya dia valid. Lalu saya ngajukan satu hal yang valid juga. Kamu menjadi pegawai pengen dibilang baik. Saya juga pegawai pengen dibilang baik. Saya kan bukan maunya saya disuruh. Ya kan? Loh, saya nggak dosa Pak, emang benar saya diperintah kan? Nah, saya perintah. Lalu saya bilang, ini yang saya speech act-nya, luar biasa kok saya bisa ngomong begitu. Gini deh, kamu nggak sebut-sebut. Ntar biarin saya lakukan tugas saya sebagai pegawai yang baik. Tapi pas pulang, I'm your slave. You can ask me to do anything. I'm your slave. Dia, oke. Tapi pulang-pulang pas dari bandara udah Ma jangan capek-capek, Papa udah beliin bami goreng, udah beliin ini. Istirahat, udah sini air panas. Sini Bapak. Kebayang ya. Jadi communicative action itu ada speech act-nya. Jadi ada suatu kesesuaian antar kesepakatan kita, dan ternyata suamiku setuju. Nah, buktinya kita tahun ini 45 tahun ya. Jadi enggak mudah Pak, tapi bukan tidak mungkin ya. Sama dengan hubungan kita dengan Tuhan yang tidak kelihatan, tidak mudah tapi mungkin. Ya. Oke. Terima kasih Bu Erna. Ibu Fani, silakan Bu Fani, ada yang mau dibagikan? Ya, selamat malam semuanya. Saya Fani, saya anggota jemaat DKI. Kami menikah pada tahun 1997 dan tanpa terasa perjalanan pernikahan kami sudah 23 tahun. Kami dianugerahkan seorang putri yang saat ini masih kuliah di semester 6 Fakultas Teknik Sipil. Saya diundang oleh Bunda Erna untuk memberikan kesaksian di acara ini, dan saya berharap bisa menjadi berkat bagi para pendengar, dan kita pun boleh diberkati dengan apa yang Bunda Erna sampaikan mengenai masalah komunikasi. Buat saya, berkomunikasi benar itu bisa menjadi salah dengan suami saya. Apalagi berkomunikasi salah.
bisa menjadi masalah yang krusial, bisa menjadi masalah yang sangat menakutkan buat saya. Nah, suami saya ini adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua mendiang orang tuanya, yakni mertua saya. Saya pribadi merasa takut dan tidak berdaya kalau saya harus berkomunikasi juga dengan suami saya ataupun dengan mendiang kedua mertua saya. Jadi untuk mengatasi supaya tidak terjadi gap komunikasi ini, saya biasanya lebih banyak berdiam diri atau saya lebih banyak mengalah. Karena suami saya itu harus diturutin apa yang dia mau. Jadi kalau beliau mengatakan A, ya walaupun saya tidak setuju, ya aku harus bilang A. Ya, daripada berujung dengan konflik atau berujung dengan miskomunikasi, ya sudah, saya turutinlah atau saya berusaha diam. Nah, bagi saya pribadi, tugas saya sebagai seorang istri dan tugas saya sebagai seorang ibu adalah ya saya sudah menyiapkan makanan, saya sudah menyiapkan minuman, saya sudah menyiapkan pakaian, vitamin, dan saya sudah mendidik anak kami supaya boleh berprestasi dengan baik di sekolahnya dan boleh juga menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bagi saya pribadi, ya sudahlah, udah cukup satisfied. Cuman seringkali pada saat suami saya marah atau pada saat suami saya berkomunikasinya kurang enak buat saya, itu saya seringkali terluka, ya saya seringkali sakit gitu. Dan itu menyebabkan saya berada dalam kondisi yang depresi dan saya nggak bisa keluar, akhirnya membuat saya lari dan berlutut kepada Tuhan. Saya bilang, aduh Tuhan, saya udah nggak kuat lagi, saya udah frustasi, ya udahlah, lebih baik saya meninggal aja gitu loh, saya mati gitu loh. Kan karena kan yang saya tahu ketika kami menikah pasti itu kan diberkati di gereja dan pasti Tuhan campur tangan di dalam pernikahan kami. Dan di situ ada Allah hadir dan ada suatu segitiga covenant. Allah, suami saya dan saya. Makanya saya meyakini bahwa Allah turut campur tangan dan memang di dalam pernikahan Kristen itu apapun yang terjadi kita tetap tidak boleh bercerai. Nah, saya cuma berdoa, Tuhan saya udah nggak kuat, Tuhan tolong saya, Tuhan berikan saya kekuatan supaya saya kuat. Dan kadang-kadang kalau memang udah dalam kondisi frustasi yang sangat, saya bilang ya udahlah Tuhan, saya mati aja lah, atau misalnya suami saya matilah gitu kan. Tapi pada kenyataannya Tuhan itu nggak pernah kasih saya mati ataupun nggak pernah kasih suami saya mati. Ya sampai dengan saat ini kami masih bertahan dan kami masih tetap berjalan bersama-sama walaupun tertatih-tatih. Tapi saya mempunyai suatu pengharapan suatu saat Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan menolong kami. Dan saya berusaha sebaik mungkin untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan suami saya. Walaupun seringkali yang baik dan benar itu bisa menjadi salah, apalagi yang salah. Dan saya hanya ingat bahwa ya sudahlah, itu kan suami saya yang Tuhan kasih buat saya. Itu adalah ayah dari anak saya. Dan mertua saya pun adalah orang tua dari suami saya. Dan firman Tuhan kan mengatakan bahwa anak itu harus hormat kepada orang tua. Dan saya berpikir, ya oke lah, saya akan jalanin, saya tetap menghormati orang tuanya dia, saya tetap hormat dia, dan saya tetap
menjalankan fungsi saya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri, dan saya berusaha untuk tetap minta kekuatan kepada Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini kami masih bisa bertahan, rumah tangga kami masih bisa bertahan, itu semua adalah berkat kasih karunia Tuhan. Semuanya itu anugerah Tuhan buat kami. Tanpa Tuhan, semuanya tidak ada artinya apa-apa. Nah, itu yang saya bisa bagikan untuk acara komunikasi ini, dan semoga bisa menjadi berkat. Dan saya selaku Fani mau belajar dari Bunda Erna untuk bisa berkomunikasi dengan baik, dan dengan tujuan bahwa untuk kedepannya bisa memperbaiki komunikasi kami selaku suami dan istri. Terima kasih Pak Riani. Terima kasih Bu Fani, terima kasih sekali ini sharingnya ya. Saya tahu tidak mudah sharing seperti ini. Ya, ya terima kasih banyak ini mau berbagi di acara pernikahan bahagia ini. Ibu Erna, ada komentar Bu tentang ini? Saya pertama saya terima kasih Fani mau datang tempat ini. Saya langsung aja, memang bukan menyediakan konsultasi, tapi saya mau buka slide, tolong yang women barrier. Ya, saya tadi langsung ingat Tuhan bekerja, mudah-mudahan ini dapat menolong saudara. Ya, pertama Wilson mengatakan personality adalah shy, ya, takut, vulnerable. Saya mendapat kesan Fani di posisi itu, ya. Namun kalau kita mau berbicara communication process, maka shy dan fear of ini Tuhan menolong saudara. Ya, saya rasa dengan hadir di tempat ini ada harapan untuk kita melakukan communication process, ya. Jadi kita buka slide yang berikutnya, ya, untuk saudara didengar voice, choice, and force-nya, ya, kita buka communication process. Jadi ini satu langkah nyata bagaimana kita menyikapi diagram-diagram yang Janda Harmoni temukan. Saudari Fani tidak bisa berbicara karena takut disalahkan, ya, walaupun benar, maka tidak mesti ada language, tapi simbol, betul? Jadi saran saya yang pertama, lakukanlah symbolic language, ya, symbolic message namanya, ya. Symbolic message ini baru bisa sukses. Kita berharap Anda sukses, ya. Dengan pertolongan Tuhan, tadi saya bersyukur Anda bilang ada segitiga, tapi saya punya kesan antara suami istri God, itu suami pindah ke tempat istri, yang di tempat suami masuk keluarga extended sepertinya, ya, karena dia nggak tahu, kesan saya lebih mementingkan atau dia ngurusin keluarga extended, ya. Jadi Anda tidak berdaya karena tertekan di situ. Saya pikir ini banyak terjadi karena ketidaktahuan kaum laki-laki. Maka itu Janda Harmoni mengungkapkan istilah gender empowerment. Bukan hanya kaum perempuan, tapi juga kaum laki-laki. Jadi, symbolic message, apa yang Anda bisa lakukan? Situasinya apa? Sebutlah, saya nggak tahu, katakanlah, saya ingat dulu Anda pernah ikut berdua, ya, acara Gender Harmoni di Kedoya, ya. Lalu Anda cerita suami Anda dulu biasanya minta dibukain pintu pagar, ya, tapi sekarang kok mau buka sendiri gitu. Jadi sebenarnya saya percaya dia adalah laki-laki yang baik, ya, sebagaimana Tuhan selalu baik memberikan yang terbaik bagi Anda. Jadi kita harus capai konsensus kooperatif dan adanya sharing serta mutual understanding antara berdua. Bagaimana caranya? Kalau memang language belum bisa, lakukan simbolik. Caranya gimana? Masih ingat cerita, tolong buka lagi,
siaran GH di YKB yang lalu, saya cerita kalau saya konflik sama suami saya tetap melakukan kewajiban saya. Itu role expectation yang di Ruben Hall dikatakan jangan rubah. Karena role performance Anda ditentukan dari itu. Jadi masak, tadi Anda sudah lakukan itu. Tapi sekarang saya minta Anda tingkatkan yang tadi Anda lakukan, vitamin, pakaian, dengan message. Misalnya, saya pikir, ini cognitive expression, papa atau papi atau mas atau nggak tahu dah siapa papi, suka pakai baju yang ini, maka saya sediakan ini. Ajaklah dia bersama-sama Anda membacakan suatu situasi. Jadi jangan baju tuh sediain, yang pakai nggak ada hubungan dengan situasi. Misalnya besok ada acara apa Pak? Apa kerja biasa, apa panas, itu atau makan. Ini kali saya menyediakan yang kalau saya dengan suami saya panggil papa ya, jadi papa suka. Ingat papa suka ini, jadi mama masakin. Jadi seseorang yang dicintai, betapapun tidak pedulinya dia, hati yang diberikan Tuhan itu akan tergetar ketika dia menerima curahan kasih sayang. Jadi sementara kondisinya harus dirubah. Saya katakan sebelum communicative action itu keluar bersama-sama, lakukanlah dari diri Fani. Kalau Fani merasa tidak mampu, ingat tadi saya sebut kisah Musa. Musa sampai umur 80 tahun, dia udah bawa tongkat, dia masih bilang, saya nggak bisa ngomong Tuhan. Tuhan robah tongkat itu menjadi ular, ya. Bahkan ularnya disuruh pegang buntutnya. Orang kalau pegang ular kan kepalanya. Jadi dia begitu percayakan ini kepada Tuhan. Bukan Bu Erna atau Pak Arlianus, bukan YKB atau Jenderal Harmoni, tapi Allah akan menolong. Jadi kita doakan Anda berdua, nanti boleh kontak saya. Saya nggak tahu bagaimana, mudah-mudahan Anda lihat kata-kata interpreting situation. Jangan lupa. Jadi nggak usah takut, ya, nggak usah malu. Situasi demi situasi kehidupan Anda adalah anugerah. Saya tutup jawaban saya yang diinginkan oleh Pak Laros dengan suatu kisah ya. Ini belum lama kejadian, mungkin Anda pernah dengar ya, ada seorang kena COVID. Ya, dia pakai ventilator, lalu dia ditagih, dia sembuh, dia ditagih, ini biaya ventilator oksigennya sekian-sekian, orang itu nangis, usianya 80 lebih ya kayaknya, 70 lebih atau 80 lebih, kenapa kamu menangis? Dia bilang, saya sakit, saya mesti bayar, tapi 80 tahun lebih saya nggak bayar tuh udara diberikan gratis sama Tuhan. Jadi saya percaya, saya bagikan iman, ini pencobaan tidak akan melebihi kekuatanmu. Kolose 10 ayat 13 ya. Kiranya Fani percaya Tuhan akan bekerja di dalam segitiga itu, mengembalikan posisi suami Anda pada tempatnya, dan menempatkan Anda setara, ya, dan lakukanlah kegiatanmu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Begitu. Thank you Bu Erna. Terima kasih kepada Pak Hermawan dan Ibu Fani atas share yang telah diberikan kepada kita semua dan juga respons dari Ibu Erna. Kita akan lanjutkan dengan berdiskusi. Saya berikan kesempatan pertama nanti kepada Ibu Santi, tapi sebelum itu kita saksikan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan
dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Kita sedang berbicara tentang Harmony Communicative Action. Dan kita tadi telah mendengarkan sharing dari Pak Hermawan dan Ibu Fani Riani. Sekarang kita akan berdiskusi bersama dan kesempatan pertama saya berikan kepada Pendeta Santi Manurung. Silakan Bu Santi, apakah ada pertanyaan atau komentar yang mau disampaikan kepada Ibu Erna berkaitan dengan topik kita? Bu Santi, silakan. Ya, terima kasih Pak Arlianus. Ibu Fani, terima kasih Ibu mau sharing. Saya tahu ini tidak mudah bagi Ibu untuk bisa menceritakan ini secara terbuka. Saya mau bertanya kepada Bu Erna dengan melihat share ya, dengan mendengar sharing yang tadi sudah disampaikan Ibu Fani. Ibu Erna tadi di slide yang keberapa saya lupa begitu mengatakan bahwa sekalipun pasangan sudah berupaya ya melakukan harmony communication action ya yang baik begitu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja ada intervensi dari keluarga, dari siapapun itu kan, yang bisa membuat komunikasi itu menjadi mereka mengalami semacam krisis begitu. Nah, kalau dari cerita Ibu Fani, sepertinya Ibu Fani juga mengalami itu. Saya tidak mengenal Ibu Fani secara personal, tapi tadi Ibu Erna sempat menyampaikan pernah berjumpa dengan Ibu Fani bersama dengan suami. Saat suami Ibu Fani pulang, biasanya minta dibukakan pintu, tapi ternyata pernah di satu peristiwa suami Ibu mau buka pintu sendiri tanpa perlu. Ya, artinya bisa saja ada masa-masa, fase-fase begitu. Komunikasi sudah berjalan dengan bagus begitu ya, tapi mungkin saja ada kendala dari keluarga. Tadi Ibu Fani juga sempat mengatakan kan dari keluarga besar sehingga Ibu Fani merasa rapuh, merasa tidak berdaya untuk mengekspresikan apa yang Ibu Fani rasakan, pikirkan, bukan saja di hadapan suami namun juga keluarga. Itu satu. Lalu kemudian kedua, ketika Ibu Erna tadi mengatakan sekalipun sudah mengalami berbagai macam persoalan, kesulitan, jangan sampai tidak melakukan kewajiban begitu ya. Apa yang menjadi role peran kita harus tetap kita lakukan. Lalu Ibu Erna mengatakan, bisakah Ibu Fani menambah lagi? Saya mencoba di posisi andai kata ada pemirsa yang mendengarkan lalu kemudian beranggapan, bukankah itu menambah barriers? Ya, jadi kalau kondisi di luar itu adalah eksternal. Jadi kalau barrier itu seperti shy, takut itu dari dalam diri. Tapi kalau saya bilang Anda bukalah komunikasi, ya. Jadi jangan sampai bariernya ini justru melimit pekerjaan dia. Jadi saya bilang Anda jangan, dengan Anda datang berarti Anda sudah mengatasi takut, fear of shy-nya. Kalau nggak dia nggak nongol, ya benar nggak? Jadi saya optimis dengan kondisi itu. Tadi saya bilang, saya minta Anda membuka satu lagi pintu dengan komunikatif. Karena yang namanya komunikatif itu adalah terhadap satu interpreting situation. Jadi dengan dia melakukan menyiapkan makanan di satu sisi, di kiri, suaminya di kanan ngambil, itu nggak ada satu situasinya dan itu nggak akan kerja communicative action-nya. Ya, nah untuk dia jalan diagram yang tadi ya menjadi sukses, maka harus ada interpreting situation yang menyangkut aspek teleological dan komunikatif. Ya, yang saya curahkan adalah buatlah suatu situasi. Ya, jangan secara rutin tiap pagi ngambil baju, ngambil dasi, ngambil celana, ngambil sendal atau vitamin, itu namanya robot.
ya, bukan komunikatif. Tapi saya mau memberdayakan perilaku yang sudah dia rela lakukan itu menjadi bermakna. Karena ketika saya cerita, ini mama masak nih soalnya mama ingat papa suka, itu orang akan tersentuh. Karena ada satu situasi. Ngerti bedanya Santi? Ya, jadi yang dilakukan oleh Fanny itu lulu gue. Dia cuma tahu tersedia, tapi nggak ada penghubung, nggak ada conjunction di antaranya. Jadi di dalam communicative action harus ada speech act, kognitif, ya, expression dan obligation terhadap suatu apa, suatu kondisi, suatu situasi. Jadi situasinya itu harus dibuat di mana Anda ada bersama suami. Sebab kalau cuma cerita, iya deh, saya mau jadi suci, iya saya mau jadi hidup kudus, diperkenan Allah, itu sama juga baca Alkitab, nggak usah ada pendetanya gitu ya. Jadi kita pikir-pikir sendiri aja, yang mana-mana, semua kita memerlukan hermeneutik. Ya, kata lain dari Habermas emang dikatakan suatu hermeneutic action. Hermeneutic action, kalau kita ingat belajar teologi, itu harus mulai dari latar belakang. Latar belakang itu apa? Satu situasi dan kondisi. Makanya saya bilang, ilmu yang betapapun apa nggak akan lepas yang namanya dari theological aspect. Jadi saya katakan nambah itu tidak menambah barrier karena barrier itu dari dirinya. Ya, jadi tapi sebenarnya itu tambahan itu membuka tadi, jalan. tambahan tadi itu adalah merangkam jalan ketiga atau pemberian makna dari apa Dan yang dia melangkah ya, diberdayakan. Ya, jadi memberi dia malah makna yang lebih dari diberdayakan role yang meraih. sedang dipraktekkan. Ya, dan dia meraih suaminya untuk ikut di Oke. dalam shared definition. Karena shared definition yang dipersyaratkan oleh Habermas, bagaimana bisa di-share wong kamu siapin vitamin pakaian sendiri, dia pakai sendiri, bahkan nggak bilang-bilang dia nggak suka, dia nggak pakai aja, atau dia pakai aja tanpa dia lihat. Jadi itu nggak ada sharingnya. Nah, ini yang harus diciptakan. Sama seperti Ewan masih ada ya? Itu Anda diberkati Allah, saya tahu Anda berdua aktif ya, bahwa Anda bisa men-share satu definisi di mana peran Anda masing-masing. Jadi kalau ada satu kondisi yang katakan ada, ya, katakanlah satu saat ini vaksin ya, Pak Arianus pengen vaksin, Esther juga pengen, tapi situasi ini sebenarnya ada suatu situasi need vaksin, tapi kalau masing-masing sendiri-sendiri itu tidak di-share. Jadi vaksinnya vaksin Esther, vaksin Pak Arianus beda-beda. Tapi kalau sama-sama sebagai satu keluarga, kita daftar bareng, kita melakukan penguatan persiapan bareng, karena ada tantangan primer, ada tantangan sekunder ya, sebelum terima vaksinasi. Jadi itulah shared definition atau interpreting situation yang harus diciptakan. Nah, ini saya kasih contoh nyata ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain kali kita berlatih lagi. Jadi bukan nambah barrier, tetapi mengangkat barrier. Dengan dia melakukan itu, tanpa sadar dia mendorong dirinya, menghapus malunya, menulis sesuatu. Anda waktu menyatakan cinta sama kekasih Anda gimana? Kalau Anda diam, dia nggak tahu Anda cinta dia. Kan mau nggak mau kasih permen, kasih bunga, kasih surat, kasih podcast, kasih sesuatu, harus bertindak. Ya, tapi bertindaknya kalau Anda umpetin bunganya di balik pohon, umpetin permennya di bawah buku, siapa yang tahu? Ya dah. Ya. Oke. Jadi saya ingin ini terakhir dari saya ingin lepas dari soal sharing Ibu Fanny ya. Jadi seberapa jauh sih Bu, tanpa tentu sebagai seorang pendeta saya selalu mengatakan selalulah berpengharapan. Tanpa mengabaikan ini, saya yang seberapa menurut pengalaman dan kalau ada data ya baik lagi, seberapa jauhkah upaya mengajak pasangan untuk memiliki definisi bersama itu, sharing of definition tadi itu bisa berhasil andaikan yang bergerak saja. Andaikan yang berupaya hanya salah seorang saja. Seberapa
sekali lagi bukan kalau saya sebagai pendeta ya teruslah berpengharapan nggak ada ujungnya. Tapi kita bicara mengenai data. Ibu Erna, kan saya senang nih kalau udah dengerin soal data. Dari penelitian kalau ada, seberapa mungkinkah itu mencapai hasil yang jangankan bukan sempurna tapi yang signifikan kalau yang mengupayakan cuma salah seorang, Bu? Oke. Penelitian menyebut 56% ya. Saya ada kasus dan itu berhasil. 56% itu oke ya, bukan berhasil ya. Itu penelitian umum. Oke. Kasusnya tentu bukan Pak Sutri aja, tapi lebih ke arah KDRT. Tapi Oke. karena ada semantik, tahu Hmm. semantik ya, kesamaan, maka saya kasih tahu kasus yang nyata banyak ya, sepanjang yang mau melapor balik ya, itu ternyata nggak jadi cerai, Pak. Udah putus. Jadi saya kasih satu kisah aja ya supaya bisa ngebayang ya bagaimana jalannya upaya yang sendiri itu ya ternyata berhasil membangkitkan pasangan juga ikut serta. Jadi ada hari itu kalau nggak salah saya ada seminar gender harmoni di GIA ya, Isa Almasih sejabotabek. Banyak yang ikut ratusan, hampir 300 ya. Nggak tahu buntut-buntutnya, ada yang cerita. Saya juga nggak ketemu orangnya. Jadi dia hanya telepon, rupanya dikasih tahu sama pendeta. Pendetanya kenal saya. Dia bilang, kasusnya begini. Jadi kita arahkan ke sini ya, situasi ya. Situasinya, dia tinggal dengan adik yang masih bujangan, perempuan, yang cerita perempuan, dengan suami, dengan anak-anak. Ya. Dia mungkin usianya 40-an begitu kali, tapi dia udah menikah 17 tahun, ya. Dia bilang dia punya perasaan suaminya selingkuh dengan adiknya. Terus itu kan asumsi ya, Pak ya. Nah, yang jadi masalah saya tanya, kamu tahu kebenarannya nggak? Nggak berani nanya, itu kan syai juga kan. Takut salah, tadi jadi beneran gitu kan, bener gak? Yep. Itu kan maklum ya, tadi ya kasus Giovanni sama kan, takut salah, ntar malah jadi beneran, marah jadi beneran, kan pola pikirnya bener juga. Lalu saya ajarkan communicative action ini, saya bilang begini, secara fakta, kamu yang dipersatukan oleh Allah, betul nggak? Kamu nikah bahkan udah 17 tahun, nggak tahu hampir atau pokoknya 17 angkanya. Jadi Allah di pihak kamu, satu. Kamu orang beriman, kamu harus percaya itu. Yes, I believe, I trust, yes, I follow God. Ya, satu. Maka yang berikutnya, Anda harus upayakan suami Anda kembali ke dalam pelukan Anda. Caranya, ya saya ajarin. Communicative action-nya adalah, biasanya kan kamu kenal sebelum, katakanlah kamu curiga ini dengan adiknya, pasti kamu udah hidup sebelumnya kan, karena udah punya anak, 1 atau 2 saya lupa, sekarang dia lagi sekolah S2 ya. Dia bilang mungkin selama saya sekolah itu, jadi suami saya nggak ketemu saya, jadi dia ketemu adik saya, terus jadi begitu, kata dia mungkin. Jadi bilang, nggak pakai mungkin-mungkin, harus validity claim. Unvalid itu ya, unvalid claim. Harus valid. Apa kira-kira yang kamu bisa katakan sama suamimu yang biasa kamu lakukan, yang biasa kamu katakanlah kenang menjadi kebersamaan, ya? Ya saya nggak tahu apakah saat itu udah pisah ranjang atau apa, tapi saya bilang itu suami milik kamu dan kamu milik dia, itu sah gitu loh. Tuhan di pihak kamu. Jadi kamu buatlah suatu malam romantis. Kamu mau bagaimana? Apa kamu mau mandi air mawar dulu kek? Mau pakai lilin kek? Apa bagaimana ya? Kalau pesan ke restoran mungkin suamimu curiga gitu ya. Di rumah aja lah pakai lilin lah. Kan dia tanya gitu loh. Lalu apa sih, maaf ya Pak ya, kenapa laki-laki suka pergi ke tempat prostitut ya? Kan perlakuannya beda kan menurut orang ya. Saya pernah ada tugas visit ke tempat seperti itu, mereka itu diajarin Pak, ya mereka itu nggak mau melakukan itu, tapi karena uang, ya. Nah kenapa laki-laki balik lagi, karena di rumah dia nggak dapet Pak, ya. Jadi saya bilang, kamu tinggal bilang, bukannya terus
yang neko-neko yang boten-boten, kamu kayak Pangeran Charles deh, atau jangan yang wajar aja ya, sebenarnya makanan yang dia suka, ya kamu tata piringnya, kamu tunjukkan motivasi kamu yang terbaik. Saya sederhana, saya masak makanan sama suami saya, dia nggak mau makan, diem. Yang kedua kali saya sediain, gitu. Ketiga kali baru makan tapi nggak ngomong. Tapi habis itu lama-lama dia melihat kebaikan kita. Jadi tidak ada gelap diusir oleh gelap. Ya, gelap itu hanya bisa diusir oleh terang. Jadi kalau Anda terang, pasti gelap itu pergi. Jadi dia di kuping saya 4 jam loh Pak, lebih kali. Saya sampai kayaknya udah mau putusin telepon saya, handphone lagi. Tapi saya pikir ya Tuhan kuatkan saya, taruh lidah bibir hamba, apa yang harus saya katakan. Saya cuma bilang bagi Tuhan gak ada yang mustahil, dan hatimu, ingat Samuel 16 ayat 7, bahwa hatimu itulah yang dilihat Allah, dan Allah akan berjuang, berperang untuk kamu, ya. Itu Mazmur 37 ayat 5, saya ingat juga, Allah akan bertindak. Kira-kira berapa bulan kemudian dia cerita, dia tadi udah mau cerai, dia udah balik lagi Pak. Jadi ada berapa sekali lagi dia ngomong ini gini-gini. Jadi tergantung kita mau nggak kuat hati ya. Kalau memang rasanya udahlah, kenapa? Apa itu biasa? Atau kamu merasa udah lepas? Jangan. Jadi mungkin juga si suami nggak berasa itu salah. Kadang-kadang laki-laki katanya boleh Pak Arenus bilang melirik. Asal tidak mengingini. Tapi kata pendeta saya yang di India, itu justru asalnya dari ngelirik loh Pak. Lihat aja tapi jangan lirik-lirik lah. Nggak boleh. Ya jadi kebiasaan itu apa? Ada bahasa Jawa tuh tresno, apa kebiasaan, jadi lama-lama jadi tuman ya. Jadi jangan deh ya. Nah, kalau dengan pasangan kita, kalau ternyata udah mulai renggang juga, itu balikin. Saya bilang sirami air. Kalau kamu nggak ngerti suami kamu lagi sibuk, lagi apa, ya maklumin aja, tapi ajak Tuhan, ajak Roh Kudus, dan akan dibuka jalan. Itu ada seorang dari luar negeri juga ngomong begini sama saya. Dokter, dia karena dia Argentina ya, dia ngomong gini, Dr. Suryadi, I wish that I could meet you before, so I don't have to waste my time fighting with my husband. Jadi gender harmony itu bukan suatu yang given. Anda harus berjuang di dalamnya, betul nggak Pak? Yep. Nggak gampang kan? Nggak gampang. Tetapi bukan tidak mungkin. Nah sekarang kalau istilahnya almarhum mami saya bilang, kalau masuk surga gampang, surganya kepenuhan. Kata dia. Atau kalau hidup itu begitu susahnya, hidup itu begitu gampangnya, rumah sakit jiwa kosong, kata dia gitu. Jadi semua adalah kita beban salib. Kalau saya bilang beban salib. Sangat mungkin berhasil meskipun kita berjuang seorang diri. Karena pada dasarnya kita tak sendiri. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Betul. Dan ada satu hal yang saya kasih tahu lagi. Karena tadi dari uraiannya Santi, dia juga menyadari ya bahwa suami istri ketika sudah akur, itu bisa jadi nggak akur lagi karena pengaruh orang luar. Ya, dalam hal ini adalah extended family. Karena itu gender harmoni selalu memberi border. Nah caranya jangan langsung orang tua jangan campur-campur, nggak boleh. Yang Anda harus menangkan adalah suami, istri, pasangan sendiri dulu. Jadi jangan hadapi eksternal sendiri. Nah itu rahasianya ya. Jadi banyak yang gagal karena langsung face to face gitu ya. Orang terbuka. Saya nggak tahu istilahnya. Salah. Jadi harusnya ngomong sama suami bahwa apa? Dari caranya coba saya tes. CEO-nya apa Pak? Kalau mau ngomong soal mertua atau orang tua tuh jangan campur-campur kita. Ngomongnya apa sama suami? Maksudnya? Kira-kira.
C-nya dulu kognitifnya. Kognitifnya. Hah? Kognitifnya maksudnya. Nah, iya, ngomongnya apa? Saya pikir, itu gampang sekali kan. Jadi kita nggak disalahin, Pak. Kalau kita ngomongnya, kamu atur orang tuamu, jangan kemari-mari. Waduh. Itu namanya ngeyel, bener nggak Pak? Namanya orang bilang, saya pikir. Kan boleh kan? Udah menimbulkan defensif ya. Dari pihak Iya. suami juga. Karena Lalu ekspresinya apa? kenapa? Ekspresi. Coba kita tes. Yang lain yang mau jawab silakan. Kayaknya bagus sih kalau ada permainan. Itu kan saya bilang tadi I see, I am, I do ya. I am. Jadi saya merasa. Silakan dikutakan. Saya kok rasanya jadi anak yatim piatu. Kalau kamu pergi ke orang tua kamu begitu, saya dikeluarkan. Lalu saya nih kemana? Padahal kan di firman Tuhan kita satu daging. Ya dah, itu validity itu Pak. Validity claim. Saya juga ngomong gitu. Jadi banyak perempuan ngadepin. Jadi saya pernah dengar ada disharmoni mertua menantu itu enggak langsung kita perhadapkan begitu. Jadi harus ada situasinya dulu. Jadi kita tidak berhadapan dengan orang, Pak. Ini rahasianya janda harmoni. Kita ngomongin situasi. Jadi saya kasih tahu rahasianya. Janda harmoni mampu menembus batas-batas tembok-tembok yang betapa tebal pun dan tinggi karena kita tidak berhadapan dengan orang. Ya, kita berhadapan dengan situasi. Jadi kalau saya bilang soal ekspresi, saya merasa jadi anak yatim piatu. Kan saya nggak nyerang orang. Tapi lain kalau nggak bilang, kamu kok balik-baliknya ke orang tua kamu. Lalu saya bagaimana? Jadi dalam hal ini saya pikir begitu Pak. Oke. Yang harusnya kita lakukan. Ya. Terima kasih kepada Dr. Erna Suryadi yang telah memberikan penjelasan ya juga respons atas pertanyaan-pertanyaan bahkan pada sharing yang diberikan oleh Ibu Fani dan Pak Hermawan Sulistyo. Terima kasih, itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua kita yang bergabung dalam acara ini. Saya percaya ini bukan saja memperkaya wawasan kita, tapi juga akan menolong kita para pastor untuk menciptakan keharmonisan dan relasi yang setara dalam pernikahan kita sehingga kebahagiaan yang Allah telah sediakan itu dapat terus kita alami. Terima kasih juga kepada rekan-rekan pasutri yang telah bergabung melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Bila ada yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol menghadapi persoalan keluarga, silakan hubungi para konselor kami. Ada Pasutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 28535190. Ada Pasutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pasutri Pendeta Hendra dengan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234. Dan ada Pasutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Mari terus meningkatkan kualitas komunikasi kita agar setiap elemen yang terlibat di dalam mencipta harmoni itu sungguh-sungguh dapat kita bangun sehingga pernikahan bahagia terus kita alami. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas pertemuan kami kali ini, penjelasan-penjelasan dari Ibu Erna, sharing dari dua rekan kami, Pak Hermawan dan Ibu Fani, juga dari Pendeta Santi. Terima kasih karena kami percaya ini semua akan bukan hanya memperkaya kami dengan wawasan-wawasan yang semakin luas, tapi menolong kami untuk membangun komunikasi yang semakin baik, untuk keluar dari rasa takut yang menghalangi kami untuk mengekspresikan harapan-harapan kami. Supaya dengan demikian, kami boleh semakin saling belajar mengerti dan boleh saling menyempurnakan, saling mencukupkan kebutuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi para pasutri yang sedang mengalami kendala-kendala komunikasi, mungkin yang sedang stuck
yang tidak berbicara satu dengan yang lain. Berikan kepada mereka Tuhan kemampuan untuk merenung dengan mendalam, berpikir dengan semakin bijak, agar boleh mencari cara dapat membuka komunikasi dengan baik, supaya kebahagiaan yang Tuhan telah sediakan dapat mereka alami kembali. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami jauh dari sempurna. Sempurnakanlah karena doa ini kami naikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita dan sampai jumpa pada hari Kamis depan. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.